Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak untuk kita pada hari ini dapat mengucap syukur kepada Tuhan, mengagumi setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima pada saat hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungguh kami terkagum akan Engkau Tuhan, akan segala kebaikan-Mu, akan segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang terindah itu kami puji, kami sembah, kami muliakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, puaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
Mari puji namanya, nama yang indah. Kami kagum akan Engkau, segala pujian, segala hormat bagimu. Kami kagum akan Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau, kami puji namamu. Yesus Tuhan, Kami menyembah-Mu Tuhan. terpujilah namamu, sebab Kaulah yang layak, sebab Kaulah yang layak Tuhan. Biarlah segala hormat bagimu, pujian sembah hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau. Engkau adalah Raja kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan
firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, hingga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati untuk kami semua Tuhan, baiknya menonton tayangan ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 27 tentang Naaman. Saya tertarik dengan Naaman. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita baca sama-sama Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-27, saya bacakan. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Amin. Saya tertarik di nama Naaman disebutkan dalam ayat ini disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kusta. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa zaman Elisa itu banyak orang sakit kusta. Sakit kusta ini sakit yang bahaya, sakit yang menakutkan, baik penderita, baik juga bagi orang lain. Penyakit kusta ini dapat menular pada orang lain. Jadi kalau orang pada saat itu kena sakit kusta, dia harus diasingkan, tidak boleh tinggal dengan keluarga, dengan masyarakat sekitarnya, terasing. Ya. Nah, di sini saya baca ayat ini, saya tertarik dengan nama Naaman ini. Kita tahu bahwa Naaman ini bukan orang Israel, orang Syria. Pada saat itu orang Israel pada zaman Elisa banyak yang terserang kena penyakit kusta. Kalau orang zaman dulu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kalau orang kena sakit kusta berarti dia orang yang bersalah kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini pada zaman Elisa itu Yoab keturunannya itu kena sakit kusta, ya. Sebab Yoab ini orangnya pendendam, membunuh Abner temannya sendiri, ya. Karena Yoab ini dendam dengan Abner karena Abner telah membunuh adiknya yaitu Asael, dibunuh. Jadi dia juga membunuh Abner. Setelah dia membunuh Abner, bahwa Yoab sekeluarga itu kena sakit kusta. Ya, karena dia salah membunuh temannya sendiri yaitu Abner. Lalu yang kedua kita tahu juga Gehasi bersama keturunannya juga kena sakit kusta. Karena Gehasi ini berbohong kepada Naaman, berbohong kepada Elisa. Ya, pada waktu Naaman datang kepada Elisa dan dia sembuh dari sakit kusta, dia membawa persembahan perak, emas dan baju-baju yang bagus-bagus. Dia akan berikan pada Elisa. Namun pada waktu itu Elisa menolak pemberian Naaman, sehingga dia pulang ke negaranya. Nah, Gehasi melihat bahwa Nabi Elisa ini menolak, maka dia mengejar Naaman untuk minta pemberian daripada Naaman. Dia katakan bahwa saya disuruh Nabi Elisa untuk meminta
ya 2 perak, 2 talenta perak, dan 2 potong pakaian, karena Elisa kedatangan tamu, ya, temannya dari luar kota. Nah, oleh Naaman dikasihkan. Setelah dia pulang, Gehazi ini ditanya oleh Nabi Elisa, kamu dari mana? Saya tidak kemana-mana, hanya di sini. Bohong. Nabi Elisa mengatakan demikian, karena hatiku ikut kepada kamu. Nah, lalu kita lihat setelah itu dikatakan oleh Nabi Elisa bahwa kusta Naaman itu melekat padamu dan kepada keturunanmu. Nah, ini. Jadi kita tahu pada waktu itu orang kena sakit kusta, dia bersalah, berdosa kepada Tuhan. Gehazi sekeluarga kena sakit kusta. Juga pada waktu itu ada 4 orang kusta di pintu gerbang. Itu juga ada kustanya, kena kusta, 4 orang kena kusta. Juga ada nabi, ada raja, bukan nabi, ada Raja Asaria, ya, ada Raja Usia, juga kena kusta pada saat itu. Jadi betul-betul apa yang dikatakan oleh ayat ini, bahwa di zaman Elisa banyak orang kena sakit kusta di Israel, tidak ada yang disembuhkan. Hanya Naaman, dikatakan Naaman disembuhkan. Nah, di sini kita tahu Naaman itu bukan orang Israel, dia orang Syria. Ayat ini dijelaskan dia orang Syria, musuh kepada Israel. Pada waktu itu Naaman habis memerangi Israel, dia menawan seorang budak perempuan sehingga dia jadi asisten rumah tangga kepada istrinya Naaman ini. Jadi kita tahu Naaman ini adalah orang Syria, bukan orang Israel, musuhnya orang Israel. Nah, tapi kenapa di sini sama Tuhan disembuhkan Naaman, ya? Nah, kita tahu sebab Naaman menuruti petunjuk, ya, daripada budak perempuan yang dia tawan dari Israel, ya, untuk dijadikan asisten rumah tangga kepada istrinya. Itu melihat keadaan Naaman, sakit penyakitnya, ya, maka dia berbicara kepada istri Naaman. Dia katakan bahwa kalau Naaman dibawa ke Israel, di sana ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan sakit Naaman dari kusta itu. Nah, Naaman ini tentunya sudah berobat kemana-mana. Dia bukan orang biasa, dia seorang panglima, ya. Dia orang yang kaya. Dikatakan di dalam ayat ini dia membawa persembahan kepada Elisa saja 10 talenta perak. 1 talenta itu 34 kilo. Jadi kalau 10 itu 340 kilo. Itu kali 1 gram perak sekarang ini 11.000. Kalikan sendiri Bapak Ibu sekalian. Juga dia membawa emas 6.000 sikal, ya. Dikatakan bahwa emas itu 6.000 sikal, ya. Nah, ini. Jadi kita tahu ini Naaman dia adalah orang yang kaya. Bawa persembahan saja begitu banyaknya. Apalagi harta kekayaannya di rumah tentunya jauh lebih banyak daripada apa yang dia bawa persembahan kepada Nabi Elisa, ya. Nah, di sini tentunya Naaman ini sudah kemana-mana mencari tabib untuk dapat sembuhkan sakit penyakitnya, tapi tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyembuhkan dari sakit kustanya ini. Nah, dan kita tahu di sini Naaman dia pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Elisa atas petunjuk budak perempuan dari Israel itu yang ada di dalam rumah tangga Naaman. Dia ke sana
dia turuti walaupun dia itu budak, ya. Naaman ini ingin sembuh dari sakitnya, dia menuruti saja, ya. Dia pergi ke Samaria untuk menjumpai Elisa di sana supaya Elisa mendoakan dia supaya dia dapat disembuhkan oleh Tuhan, ya. Nah, kita lihat sini hasil dari kesaksian, dari perkataan seorang budak perempuan Israel ini, Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Begitu juga buat kita sekalian, bila kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi kesaksian. Tidak peduli yang kita saksikan itu orang kaya, orang berpangkat, ya, tapi dia adalah orang berdosa, orang yang sakit kusta, ya, maka kita dapat boleh memberitahukan bahwa yang dapat menyelamatkan, menyembuhkan dari segala penyakit adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Jadi kita tidak perlu kita takut untuk dapat bersaksi kepada siapa saja yang kita jumpai, ya, yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita, tetangga kita, dan sahabat kita sekalian. Nah, ini sebab di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dikatakan, jangan kita malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, ini. Jadi kita tahu budak perempuan Israel yang ada di rumah tangga Naaman jadi berkat. Ya, jadi berkat. Apa dikatakan itu dilakukan oleh Naaman. Nah, ini. Dan juga kita lihat yang kedua, di sini setelah Naaman berjumpa dengan Elisa, Elisa tidak mau menjumpai Naaman. Dia menyuruh pembantunya Gehazi, menyuruh supaya Naaman dapat menenggelamkan dirinya ke sungai Yordan, ya. Di situ 7 kali. Lalu Elisa mengatakan, setelah itu nanti kamu akan sembuh. Nah, setelah Naaman menerima petunjuk kepada Elisa, dia menolak. Tadinya dia menolak, tidak mau. Dipikirnya sungai Yordan itu sungai yang tidak bersih. Di tempat yang lain itu ada yang bersih, ya. Tapi dia tidak jadi untuk pulang, ya. Sebab bawahan Naaman mengatakan apa yang diperintahkan oleh Nabi itu Bapak harus dapat melakukan supaya sembuh dari sakit penyakitnya. Lalu Naaman dia menenggelamkan dirinya ke sungai Yordan 7 kali. Setelah 7 kali Naaman sembuh, kulitnya dapat menjadi baru, ya. Jadi kita lihat di sini Naaman dapat sembuh karena dia melakukan perintah Elisa, ya. Melakukan perintah Elisa. Lalu lagi di sini setelah Naaman memberikan persembahan pada Elisa ditolak, lalu Naaman mengatakan, aku minta tanah yang ada di Israel 1 bagal, 1 gerobak, ya, aku akan bawa pulang dan di sana nanti aku akan membangun mezbah bagi Tuhan. Aku tidak lagi mau menyembah kepada berhala yang bukan Tuhan. Lalu dia membawa pulang tanah, ya, sebagal itu, segerobak, dibawa pulang ke negaranya untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa aku akan membangun mezbah, aku akan beribadah kepada Tuhan, tidak lagi beribadah kepada ilah-ilah yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain, karena aku tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa Naaman. Dia bukan saja disembuhkan oleh Tuhan, tapi dia juga beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan yang dapat menyelamatkan, Tuhan yang dapat menolong, ya. Nah, ini dikatakan oleh Naaman bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan hormat dan syukur. Nah, ini, jadi kalau orang tahu diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, maka dia harus bersyukur dan beribadah kepada Tuhan, ya, tidak kepada yang lain, ilah-ilah, kepercayaan yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Seperti Naaman ini, dia beribadah pada Tuhan. Ini tidak mudah. Dia ambil keputusan bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan. Nah, biarlah kita juga semuanya demikian juga, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Segala waktu yang ada yang Tuhan berikan buat kita sekalian, karena Tuhan yang patut kita puji, yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita sekalian, agar kita sekalian juga demikian, agar mendapatkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita kepada Tuhan dan kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami sudah sampaikan, yang sudah didengar oleh saudara kami yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan, ajari kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, bila menuntun kami dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami, agar kami dapat boleh tetap setia, dapat tekun beribadah kepada Tuhan. Semua keluarga kami, anak-anak kami, agar semuanya tetap percaya, mempertahankan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semuanya, kesehatan kami, pekerjaan kami, masa depan kami, pelayanan kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.